kayaknya ini waktu yang tepat untuk gue ngomong, karena gue gak bisa diem aja juga. Pemberitaan di luar, kalau yang gue baca, mereka berpikir bahwa gue deket. Gue sama sekali gak deket. Dan apa yang gue post di Instagram, itu bukan curahan dia ke gue. Kecuali gue deket sama dia, dan gue selalu support dia, tapi gue ngomongin dia di belakang. Itu beda hal. Karena gue tahu gue akan terus masalah sama dia, maka dari itu gue tutup buku. Gue sempat bilang sama dia, silakan kamu blok aku. Suatu hari, gue ke Bandung, dan gue makan di Babakaran. Dan ownernya kenalan sama gue. Setelah gue di Jakarta, dan gue udah jauh gak kenal lagi sama R, dia nyapa gue. Nabila, kamu di mana? Di Line, di Snapchat. Kamu di mana? Aku mau curhat. Oh, kamu mau curhat? Silakan kalau mau curhat. Aku pun sudah dari lama pingin ngomong sama kamu soal ini. Dan aku tekenin sama dia. Tapi maaf kalau jawaban aku mengecewakan. Karena pemikiran aku dan pemikiran kamu beda. Setelah dia curhat, gue tanggepin sesuai otak gue. Ya gue bilang, ya kalau gue nggak kayak gitu. Dan akhirnya mungkin dia agak sedikit emosi dan bilang, ya udahlah, kalau mungkin kita emang beda pemikiran. Ya udah, gue read doang. Dan tiba-tiba dia Snapchat lagi. Tapi makasih ya, udah ngasih saran, gini-gini. Aku bilang sama-sama, udah dong. Omongan gue sama kok kemana-mana, mau depan muka dia, mau ke siapapun. Tetap gue berpegang teguh sama prinsip gue. Dan tolong dicatat, gue bukan sahabat yang nusuk dia dari belakang karena gue gak pernah deket sama dia sama sekali. Dan kata-kata yang gue post di Instagram, itu gak 100% curhatan dia ke gue. Gue memang salah ngepost karena gue kepancing emosi. Gue bodoh karena gue kepancing emosi. Karena selama ini gue selalu diem, seharusnya gue diem aja. Gue ngepost karena gue punya alasan. Dia nyindir gue abis-abisan di Snapchat dan ngepost sesuatu di Instagram walaupun tanpa nama gue. Tapi semenjak dia ngepost di Snapchat dan di Instagram untuk pertama kalinya, dan dia yang mulai, semua orang udah pada mention gue. Dan gue tahu kenapa setiap orang yang bermasalah sama dia malas berurusan. Ya karena ini, ngelawannya bukan otaknya, tapi fansnya. Sebenarnya kuncinya gue cuma salah satu dari banyak orang yang mau speak up kemarin. Gue emang udah salah banget kepancing emosi, dan udah cukup bagi gue nyesel banget kepancing emosi, drama banget. Ini akan menjadi video terakhir membahas masalah ini, selebihnya terserah dia mau ngomong apa, mau ngepost apa. Dan kalian bisa nilai sendiri kok. Gue gak pernah berantem sama siapa-siapa di sosial media. Kalau ada yang sebel sama gue, namanya juga manusia, pasti ada yang sebel. Tapi gue gak cari ribut dengan cari masa. Tenang aja. Kalau yang gue tangkap dari dia kan nih, sekarang lagi ngumpulin nih bukti-bukti ceritanya. Gue ngomongin dia ya kan, ngumpulin orang-orang. Terus kan yang bakal dia lakuin, serang, ini bukti Nabila ngomongin aku. Itu kan yang dia lakuin sekarang ke gue. Ya semua orang, gak ada makhluk apapun, makhluk sosial apapun yang gak punya orang yang gak benci dia. Tapi kalau ternyata permainannya R adalah sosial media dan mengumpulkan orang-orang yang gak suka sama gue, silakan. Kalau caranya kayak gitu, itu berantem gue pas SMP. Nah sekarang gue udah kuliah, jadi gue udah gak mau kepancing emosi lagi. Jadi kalau gue ngikutin cara dia, itu artinya gue sama kayak dia. That is all from me. Dan gue harap kalian bisa lebih pintar untuk menilai. Bye!